Halo guys, jumpa lagi dengan aku dalam dialog bola. Kali ini aku nggak sendiri sih. Seperti biasa aku ditemani oleh Jero Mangku Made Batre. Halo guys. Kita sudah agak lama nggak ketemu Pak De, ya? Iya, udah lama sekali ya. Nah kali ini Pak De kayaknya tandang ini. Nah, kita sedang mau tandang ini. Iya, tandang ke Denpasar. Ke Denpasar. Iya, jadi Pak De ini kan sehari-hari tinggal di Kuta. Jadi kalau sekarang ini posisi kita itu lagi di Denpasar. Jadi bahasanya itu tandang, Pak De. Tandang ya. Away. Away ke Denpasar. Nah, ini juga Pak De. Sekarang pakai jersey putih. Timnas Indonesia. Itu artinya apa, Pak De? Berarti kita juga tandang juga? Iya, kita tandang. Tandang kemana, Pak De? Kita mau bepergian atau tandang ke Australia? Australia. Aduh, jauh nggak, Pak De? Jauh. Dari sini? Kalau dari sini yang paling dekat itu Darwin ya. Darwin. Ya, itu 1,5 jam nyampe. Yang pot 3,5 jam. Kalau kita nanti ke Sydney ya, 8 jam. 8 jam. Wah, 8 jam ya. Jadi Pak De mau away ke Australia. Australia ini. Ini udah siap-siap ini. Tapi topinya kok pakai Australia deh. Ya, ini kita mau menyemangati Australia. Ya, tapi kita datang untuk menang. Oh iya. Jadi datang ke Australia untuk menyemangati timnas dan mau menggunakan jersey timnas. Jersey timnas dengan away. Tapi topinya Australia. Nah, kita persiapkan ini tandang kita dengan Australia. Menandakan The Aussie. Nah, Ade, kalau kita lihat perkembangan timnas Indonesia ini kan kita di bulan Maret itu kan mau tandang ke Australia kan. Betul. Nah, lawan Australia. Kalau menurut Pak De ataupun ya bisa dibilang prediksi ataupun ini kan kita punya pelatih baru, terus kemudian kan juga ada skuad baru kali ya yang atau pemain baru yang akan didatangkan lah oleh naturalisasi ya. Naturalisasi itu gimana Pak De? Ngikutin nggak? Iya. Saya ngikuti ya rencana ini kan pelatih kita ya, pelatih utama kita Pak Patrick Kluivert akan mendatangkan skuad yang betul-betul ya membantu nanti daya dobrak. Wah, daya dobrak ya. Aduh. Nah ini baru-baru udah didobrak ngeri. Didobrak ini karena ya semangatnya kita tim timnas ya Garuda ini paling tidak itu harus mendapatkan poin. Nah, gimana caranya? Mendatangkan ini saya dengar ada striker ya. Striker boy. Iya. Striker ini ya. Itu tambahan dari Mauro ya. Namanya Mauro ya. Ada juga ada kiper ya. Ya, kipernya Emil itu ya. Emil itu kan dari Lombok juga, Bang. Ya, dari Lombok ya. Dia keturunan Lombok. Dia lagi main masih di Eropa ya. Iya, di Como di klub Italia. Ya. Nah, Pak De, kan tadi nyebutin soal naturalisasi, ya kan? Ya. Nah, sekarang kan lagi diproses sama PSSI, bahkan update-nya Pak De, yang paling keras itu bahwa Ole Rumini ini kan sekarang main di sebelumnya kan main di Utrecht, ya kan? Ya. Nah, sekarang direkrut oleh Oxford United. Nah, itu klubnya yang bareng Marcelino Ferdinand. Nah, rencananya dia akan sumpah WNI tanggal kalau tidak salah Februari 6 kalau tidak salah. Dan banyak yang akan ke minggu depan ya. Iya, minggu depan. Jadi bisa gacor ya, Pak De. Betul-betul keinginan ini kan betul-betul strategi taktik ya. Nah, ini asisten pelatihnya Pastor ini kan sudah merencanakan strategi yang betul-betul lawan tuh nggak akan tahu ya. Wah, nggak tahu apa sih strateginya Indonesia ini. Nah, karena mereka juga buta tentang
tentang apa namanya skuadnya Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Ya mereka juga galau ya. Sangat galau ini. Ya. Pelatih Australia, Mr. Tony, galau bener ini. Dia mencari informasi gimana ini, terus strategi apa. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Nanti kita lihat nanti permainan yang cantik, ya ofensif. Wah, betul-betul gacor dan harapan kita begitu ya. Ya, betul. Karena memang filosofinya Patrick Kluivert ini kan total football. Total football. Jadi memang ofensif ya. Ofensif. Apalagi kedatangan striker. Ya. Tapi satu pemain, Mbak De, yang kemarin itu juga striker, si Rafael Sturridge itu kan main di Australia juga. Betul. Artinya mungkin nanti dikombinasikan atau seperti apalah, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, nanti dilihat apa namanya taktik dan strategisnya jadi ya. Nanti kita serahkan aja lah sepenuhnya itu pada pelatih. Pelatih ya. Yang penting kalau saya lihat ya, ini kalau bagikan itu kendaraan, kita motornya ini cc-nya udah besar sekali ini. Iya. Udah besar cc-nya. Terus underdeal-nya. Nah, underdeal-nya bagus. Sekarang main di Formula mana? Iya. Itu tinggal dikondisikan aja nih. Yakin lah ini pelatihnya dengan pengalaman sebagai pemain bintang lah. Ya tahu lah teman-temannya, gaya permainannya. Nah, udah tinggal dimainkan aja. Kita menunggu permainan yang cantik ini. Tapi prediksinya Pak De, permainan Indonesia di bawah Peter Kluivert itu nanti akan ofensif atau defensif? Ofensif sejak awal. Saya yakin sudah awal karena dia tidak akan mengasih kesempatan lawan ya. Langsung ofensif, strategis. Ya, kita lihat 10 menit pertama itu akan kelihatan itu sebagai apa nanti kita anunya Australia itu menyikapi apa namanya strategi dan permainan timnas kita. Jadi ada istilah perjuangan tuh Pak De. Oh sangat. Rawe-rawe lantas, malang-malang menghitung. Dan tidak ada apa namanya itu mereka menyerah ya. Karena ini 4 kali pertandingan berikutnya, ya mesti harus mencari poin, nah, supaya bisa lolos itu. Ya kan harus kita ya seri atau menang lawan Australia modal. Nah lawan Bahrain kita harus mesti menang. Lawan Cina. Ya, lawan Cina juga. Ya, kalau Jepang ya imbang ataupun nanti. No bet lah kalau Draw, enggak apa-apa itu kan. Enggak apa-apa. Dimaafkan. Nah, tadi kultur kita ya kan selama ini di timnas Indonesia itu kan sebelum berkumpul atau sebelum bertanding ya. Ya kan, sebelum bertanding itu biasanya kita ngumpul dulu gitu. Apa diistilahkan itu dengan TC ya, training center ya. Nah, sekarang ini mepet waktunya. Bahkan rencananya tidak ada TC. Tidak ada TC ya. Seperti apa melihat itu? Nah, karena ini kan para pemain diaspora kita ya belum pada berdatangan ke Indonesia. Nah, last menit aja itu seminggu mereka pada ngumpul. Nanti cuma waktunya kurang lebih sekitar 3 hari ya. 3 hari. Nah, di sana dimanfaatkan oleh pelatih dan pemain untuk memaksimalkan. Nah, karena ini juga apa namanya waktunya sangat-sangat ketat, diharapkan nanti tidak ada lagi membuang-buang waktu di sana. Dan cuaca di Australia saat ini summer ya, summer masih 4 minggu ke depan, masih cuacanya sangat mendukung kondisi ya hampir sama dengan Bali lah. Cuacanya bagus. Nah itu bisa tidak akan mengganggu persiapan latihan, bisa malam dan bisa sore dan sebagainya dimaksimalkan. Dan sebelumnya mungkin mereka antara pemain dan pada kenal juga dengan pelatihnya kan, bisa mengirimkan message ya lewat teknologi digital sekarang kan sangat mudah.
ya itu strategi-strategi apa yang akan dia berikan kepada pemain. Nah nanti tinggal dia mengimplementasikan di lapangan 3 hari itu, mudah-mudahan cukup waktunya. Artinya dengan kondisi katakanlah ini kan bisa kalau dalam percintaan itu kan LDR, Pak. LDR. Iya kan, Pak. Jadi ini pemain ini pada jauh-jauh semua gitu loh. Iya. Ada yang di Eropa pun nggak ngumpul gitu. Betul. Ada yang di Belanda, ada di Inggris, ada di Italia. Nah, kemudian juga banyak pemain yang kemungkinan nanti akan dipanggil itu dari Liga 1 di Indonesia. Nah ini artinya kan sebenarnya kalau dalam rumus percintaan ini kan LDR gitu loh. Nah itu gimana kan? Nggak ada masalah itu. Saya yakin ini di era digital ini ya jarak is not distant ya. Jadi tidak akan mempengaruhi. Sama dengan kita juga ya kan. Yang penting hati. Yang penting hati. Jadi walaupun dekat, jauh di hati. Wah, ini berat juga kan. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Nah, itu kita harapkan begitu. Nah, ramuannya ini penting. Jadi human touch-nya. Jadi antar pemain, dia kan sudah saling pada inilah tahulah profil dan juga gaya permainan teman. Nah, kan bisa dilihat dari beberapa pertandingan internasional yang mereka ikuti. Dan juga ya bagaimana personal approach-nya nih, pendekatan pribadi secara personal antara pemain dengan pelatih. Ini akan memudahkan ini. Kalau sudah kenal ya sudah sayang. Jadi apapun itu kesalahan sedikit tidak menjadi dipersoalkan. Berarti LDR tidak mempengaruhi sesuatu banget nanti ketika timnas Indonesia ngumpul di Australia. Dan tadi informasinya Pak D ini kan pernah tinggal di Australia, jadi tahulah kondisi cuaca di sana. Dan itu mirip-mirip di Bali, artinya tidak temperaturnya mirip sekarang ya. Berarti tidak pengaruh banget ya tidak adaptasi cuaca. Justru bulan Juli itu dingin sekali itu kan. Nah setelah bulan Juli ada autumn ya, musim semi, lanjut dah musim panas kan, summernya. Nah ini sangat mendukung lah, cuaca mendukung tim kita di sana. Oke, itu tadi prediksi dari Juru Mangku Made Batro, dan pemain timnas kita akan ngumpul dan dalam 3 hari itu tidak bakalan kayak semacam kebingungan. Dan terutama soal cuaca juga adaptasinya hampir mirip lah di Indonesia. Tidak ekstrim. Kemudian itu sangat bisa membantu dari kondisi timnas Indonesia. Nah, sekarang dengan kekuatan yang lagi gacor, Pak De, artinya ketambahan 1 striker, ya kan? Timnas Indonesia itu nanti bermain ofensif. Nah, kira-kira Pak De punya bayangan nggak sih timnas Indonesia itu apakah juga diisi banyak pemain naturalisasi? Bahkan mungkin ada yang mengatakan akan full naturalisasi, atau masih ada yang pemain dari lokal nih? Ya, pemain lokal saya lihat itu Marcelino ya. Ya, itu ketajamannya masih bagus ya. Masih dipasang gitu kan. Nah, itu dia pemain gelandang ya. Iya, gelandang serang. Gelandang serang. Nah, ini memperkuat striker yang baru ya. Nah, ini satu klub lagi. Iya, satu klub. Itu kan dia kan bisa apa namanya kerja bareng ya, itu chemistry-nya sudah ada itu kan. Nah sehingga mungkin pemain-pemain diasporanya dipasang duluan kayaknya itu. Ini karena kita juga tidak mengambil risiko ya, karena targetnya kita harus mengambil poin. Ya itu jadi nanti dilihat perkembangan babak pertamanya. Kalau sudah ya kita bisa membaca permainan Australia, nanti taktiknya lain di sana itu. Itu kira-kira ya. Kan tadi kalau melihat secara postur nih, back Australia itu ada yang 2 meter lah bisa dibilang, bahkan lebih itu tinggi banget.
Nah, heading-headingnya ini iya. ya. Sekarang itu di timnas Indonesia itu ada ketambahan Kevin Dick. Ya. Terus habis itu Silker itu juga sekarang udah main nih di klubnya di Twente. Kemarin itu udah main, artinya itu menjadi kabar baik buat kita gitu. Nah kemudian ada Jay Jazz yang reguler main di Venezia di klub Itali. Ada lagi Verdom itu juga sekarang main reguler juga. Nah dengan kombinasi itu kira-kira menghadapi Australia yang gede-gede banget badannya itu gimana? Ya ini kan nanti bola-bola lambung ya. Iya bisa juga. Betul. Jagi kan karena dia kalau permain head to head, man to man. Nah ini kan bisa gini ya. Bisa dimanfaatin. Itu. Nah itu nanti dilihat apa namanya bola-bola operan kayaknya bola panjang ya. Long ball. Itu kira-kira nanti akan dimanfaatkan dulu ya. Kalau backnya maju dia kita passing ya. Nah ini dikejar, jangan sampai outside. Nah itu aja tekniknya, gimana kecepatan pemain yang harus menerima bola itu jangan sampai outside ya. Nah itu bagaimana timingnya ini sangat penting ya. Iya. Berarti meskipun katakanlah secara postur back Australia itu tinggi gede gitu ya, kan? Belum tentu menjadi hambatan kita itu. Oke. Ya. Menarik sekali guys. Nah kemudian Mbak De, kita udah ngebahas nih soal back. Kemudian ada gelandang tadi kan ada Marcelino. Gelandang serang lah bisa dikata seperti itu. Terus kemudian pengatur serangan itu kan Tom Haye ya. Dan bahkan ada yang mau dinaturalisasi kabarnya itu kan, di Jairo itu kan. Ya Jairo segera udah mau dapat. Nah kemudian juga maju sedikit untuk penyerangnya itu ada Ragnar, terus kemudian Rafael Sturridge yang sekarang bermain di Australia. Tambahan oleh Romeni, terus habis itu juga di sayap masih ada lah Sandy Walsh dan lain sebagainya itu. Nah sekarang ini faktor yang kira-kira bisa kita ngambil poin apa? Iya, ada striker ya. Striker? Ya, mesti harus strikernya gacor ya. Iya. Ya, kalau itu kan dukungan dari back, ya, bertahan, gelandang, penyerang, ini kiper, ya, ini kita yakinilah sekarang ya. Mudah-mudahan ini apa namanya formula yang akan disiapkan oleh pelatih ya. Ini mungkin dalam waktu 4 minggu kita ke depan ini ya, masih dia akan menghubungi ya dengan para pemain-pemain kita yang masih belum bergabung ini ya kan. Ya strateginya sekarang kan bisa telepon, ini kamu begini strateginya nanti begini ya, diramu lewat jarak jauh. Nah tinggal pada saat mereka bergabung dilihat kesiapan dari pemain itu. Ya tentu mungkin ada plan A, plan B ya kan, mesti harus dia pikirkan seperti itu. Ya. Oke, Pak Dik. Jadi guys, aku tanyain lagi nih, kalau di episode sebelumnya di dialog ini Pak De kan yakin banget tuh bahwa timnas Indonesia itu menang tipis 1-0 di Australia. Nah ini dengan bergulirnya waktu, kira-kira masih nggak? Bahkan di kolom komentar itu Pak De semua pada yakin tuh Pak De. Iya, saya tambah yakin sekarang. Karena apa? Didatangkan pemain-pemain yang betul-betul siap ya, ini akan menambah keyakinan saya ini untuk kita menang ya. Dan ini lawan kita ya, pelatih Australia yang dijuluki Socrates. Socrates ini Socrates. Nah, itu mereka sudah pada was-was. Gemetar nggak? Gemetar ini. Wah, apa ini? Pemain-pemain diaspora Indonesia pada bintang semua. Nah, ini mereka mulai was-was, gemetar ya.
Nah, ini mengasah gimana pemain mereka akan mengimbangi kita ya. Walaupun mereka sudah ada di ranking 25 ya. Nggak apa-apa, kita ranking tidak menjadi ukuran kita ini bola, permainan bola. Itu kita berharap Dewi Fortuna tetap bersama kita nanti. Ya, Oke guys, berapa skor tadi? Ya tetap 1-0. 1-0 ya. Tetap ada keyakinannya dan penerawangannya Pak Jero Mangku, Pak Badro. 1-0 untuk Indonesia yang main di Australia. Di Australia, di Sydney nanti ya. Di Sydney. Oke guys. Oke, itu dulu dialog bola aku. Nanti akan kita ketemu lagi mungkin dengan Pak D yang analisisnya lebih jauh lagi tentang bagaimana strategi timnas Australia. Bahkan akan dibahas, bahkan mungkin bisa komunikasi dengan warga Australia. Iya betul. Yang kebetulan setiap hari ngumpul dengan Pak D di hotel. Di hotel, ya nanti kita cari dia informasinya warga Australia. Gimana komen ya terhadap timnya mereka ya kan? Oke, terima kasih. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih Pak D dan sampai jumpa. Ya.